Berarti bapak diitik-itik sama kuntilanak ya pak? Iya, digeletek. Iya, sampai bapak sangkit apa ya, saking nggak tahannya sampai jatuh ya pak? Iya, tapi kan saya masih belum merebahkan badan. Oh, berarti saya. Pak Jana baru Itu dalam keadaan duduk. baru ngantuk lah ya pak? Iya, Sudah diganggu sama sosok itu ya pak? Makanya waktu saya jatuh ke belakang, Iya. mengenai ini keranda mayat ini. Oh, Dan juga keranda mayat ini sering ada ini, apa? sering ada orang bilang itu yang bunyi apa? Jana. Oh, saya tahu bocah kecil kelihatannya sukanya begini, main begini. Berarti Pak Jana ini pernah lihat anak kecil mainan ini pak? Iya, satu. Oh. Kadang-kala anak kecil dua bocah, Iya. yang satu begini, terus yang satu begini. Maksudnya bergantian. Jadinya seperti diatur. ya jadinya menghasilkan suara yang mengganggu ya pak ya, tangting Juga gitu ya. Suara itu sampai ke masyarakat ya, rumah-rumah di sini pada mendengar. Apa itu yang malam-malam setiap Jumat Kliwon kadang-kala ada. Oh, nggak taunya bocah-bocah kecil, ya dua bocah. Iya. Saya lihat permainannya kok seperti ditata. Ya menghasilkan nada yang agak bagus. Pertama ini, keduanya ini. Pertama perlahan dulu, jarang jalan, kemudian nyampe kerak. Misalnya begini, tang, teng, tang, teng. Semakin cepat itu jam berapa pak? Itu jam berapa kejadiannya pak? Ya antara jam 3, kadang-kala jam. Ya Allah, Sebelum jam 3 kadang-kala. Jam 3 pagi pak? Pagi sebelum, kadang-kala jam apa ya, jam 2 begitu. Oh, berarti setiap Jumat Kliwon itu Pak Jana itu menyaksikan sendiri ya pak? Menyaksikan sendiri. Dan melihat sosok anak kecil yang bermain ini, keranda ini. Iya, dua bocah. Oh, berarti yang bermain keranda ini kalau malam hari. Malam hari kan biasanya kalau ada apa, menurut Pak Jana ini itu kerandanya itu berbunyi sendiri. Dan Pak Jana karena di sini tidurnya di sini, berarti melihat sosok yang membunyikan keranda ini. Ternyata sosoknya itu anak kecil. Itu anak kecilnya itu seperti apa ya, umumnya anak-anak orang-orang zaman sekarang atau seperti bentuknya lain pak? Seperti anak kecil dua, tapi Berpakaian atau itu kadang-kala apa, telanjang nggak pakai pakaian pak? Iya, nggak pakai pakaian. Oh, wajahnya itu seperti wajah manusia apa? Iya, seperti wajah manusia. Cuma telanjang. Iya, cuman wajahnya itu kurang bagus. Oh. Iya, barangkali iya makhluk seperti apa itu, wajahnya kurang bagus. Wong bocah masih cilik, masih kecil sih. Iya, Bapak bisa duduk di sini pak. Itu di sana panas pak. Wow, ini ada warga. Halo pak, mau kemana pak? Oh iya pak. Berarti ini sahabat semua ya. Berarti ini Pak Jana, namanya Pak Jana ya pak? Jana, iya. Pak Jana ini aslinya itu orang mana pak? Aslinya orang dari Jatirawa. Aslinya Iya, orang dari Jatirawa desa pak? Jatirawa, kecamatannya juga sama Garut. Iya. Wow. Berarti Pak Jana ini aslinya orang Jatirawa sahabat semua. Cuman karena apa ya, berjalannya waktu Pak Jana itu keluarganya berarti kan orang tuanya meninggal. Sudah patahnya meninggal. Yang meninggal itu bapaknya dulu atau ibunya pak? Ibunya dulu. Ibunya selang berapa tahun? Selang 10 tahun baru bapaknya. Nah, setelah bapaknya meninggal, ibunya meninggal, Pak Jana terus pergi atau itu rumahnya ditinggalin atau dijual keluarga atau gimana pak? Rumahnya, iya, keadaannya sudah disita oleh bank, bukan oleh instansi pemerintah. Oh, berarti Karena dulu pernah dijual
terus menjadi sengketa sampai dari pengadilan tinggi Semarang. Pertama dari pengadilan negeri, terus pengadilan tinggi Semarang, kemudian sampai kasasi Jakarta, Mahkamah Agung. Jadi pernah ada kasus seperti itu. Setelah bapaknya meninggal itu pas, maksudnya kedua orang tua meninggal, pas itu sedang ada proses penyitaan rumah. Saya bingung, saya nggak nyaman akhirnya. Berarti kan Pak Jana dulu menyaksikan sendiri ya Pak, kok kenapa sendiri. rumahnya disita? Ya, bukan pemerintah, maksudnya disita oleh pembeli. Oh, berarti rumah itu sudah dijual. Ya, sudah dijual. Cuma keluarga Pak Jana tetap minta waktu untuk menghuni sebentar ya Pak. Sebenarnya sih bukan dijual lunas, karena yang membeli pinter, orangnya kaya. Kan pada umumnya sering suap menyuap, yang orangnya kurang kuat padahal belum menerima uang, baru panjer saja, terus di sana mengakunya sudah lunas begitu. Ada sistem seperti itu di Indonesia, masih ada begitu. Sangat kasihan sekali ternyata Pak Jana ya. Berarti setelah setelah Pak Jana rumah itu disita, berarti kan keluarga Pak Jana itu berapa? Kakak adiknya itu berapa Pak? Masih pada hidup waktu itu. Iya. Setelah itu karena pada kesulitan menempati rumah itu, ada yang kena sakit, kedinginan. Ya, saya di sana juga kurang nyaman. Kebetulan adik kandung saya menikah di sini, saya pindah ke desa sini. Iya. Yang dikontrakan itu sih, yang roboh itu, yang sekarang roboh. Berarti Pak Jana setelah rumah itu dijual, dipindah tangan sama pembelinya ya. Itu keluarga kan pindah semua ya Pak. Iya. Itu pindahnya pada kemana Pak? Ya, itu pindahnya pada pada tersesat, menyasar. Ada yang kakak perempuan saya tidurnya di samping pemeliharaan kuda, banyak tai kuda di situ. Yang akhirnya ada orang yang kasihan kerja di luar negeri, di Malaysia, kemudian terus pulang, bisa pulang walaupun itu buta huruf. Berarti kakaknya Pak Jana ini berarti kan perempuan, itu sudah menikah apa belum Pak? Setelah waktu itu belum sudah menikah. Punya anak satu. Wow, itu suaminya kemana Pak? Kenapa? Apa bareng sama suaminya tidur di pinggir itu kuda? Suaminya itu suka menikah. Maksudnya di sini menikah, terus pindah ke sana. Dagangnya itu pindah-pindah. Berarti seperti Mbah Dukun. Berarti kakaknya Pak Jana yang perempuan, berarti kan menikah sama si itu. Orang Cirebon. Punya anak satu. Setelah sudah punya anak satu, suaminya pergi ya Pak. Ya Allah, sangat kasihan sekali berarti ya kakak Pak Jana. Berarti kakak Pak Jana yang perempuan tadi kan tidur di samping itu kandang kuda. Iya, itu sama anaknya Pak. Ikut sama diasuh sama saudaranya ya. Berarti anaknya diasuh oleh saudaranya lagi ya Pak, nggak ikut ya? Iya, sambil sekolah SD. Waktu diasuh sudah sekolah SMP. Di SMP Pangkah, Kecamatan Pangkah. Itu waktu diasuh. Iya. Terus setelah di kandang kuda punya kenalan, disuruh kerja ke luar negeri ya Pak? Iya. Dan sampai sekarang masih komunikasi sama Pak Jana apa enggak Pak? Ya, jarang-jarang. Kalau yang kerja di luar negeri sih Mbak Yunya Pak Jana. Iya, namanya Nokila. Iya. Waktu pertama kerja, karena dia nggak bisa nulis, maksudnya buta huruf, saya memberi bekal tulisan supaya majikan yang di Malaysia mengerti bahwa orang ini tidak bisa menulis, buta huruf,
sama sekali. Iya. Jadi saya memberi alamat supaya akhirnya bisa pulang, supaya majikan yang di Malaysia mohon mengantar atau memberi petunjuk caranya pulang lewat ini. Iya. Iya. Terus saya beri alamat Jatirawa, Kecamatan Daruk, Kabupaten Tegal, beserta kode nomor Jawa Tengah. Iya, saya Tulis alamatnya Pak Jana ya. Serta kode nomor Jawa Tengah begitu. Iya. Nomornya sudah lupa. Kemudian baru bisa pulang. Terus membawa apa? Itu pulangnya ke sini atau ke Jatirawa, Pak? Pulangnya ke Jatirawa. Pulang ke Jatirawa lagi. Sebelumnya sih Ke saudaranya ya, Pak, berarti ya? Iya, sebelumnya sih diantar oleh majikannya ke airport atau lapangan kapal terbang yang ada di Malaysia, sampai ke lapangan terbang di bandara di Jakarta lah. Iya. Ya, kemudian dari lapangan terbang pindah naik taksi sedan yang roda 4. Ya, setelah di perjalanan baru tawar-menawar harga ini, naik sepeda, naik apa? mobil itu taksi. Bayarnya berapa, Mas? 500.000. Zaman dulu 100.000 saja pakai kereta bisa ke sini. Iya. Itu minta 5, berarti 5 kali lipat. Iya. Terus kakak saya itu ya tersebut nggak mau. Nggak mau, tapi kan sedang berjalan cepat. Iya. Sedang ada kecepatan. Kemudian empok saya misalnya mau itu loncat dari mobil itu. Iya. Tapi kebingungan loncat bagaimana, tapi nggak jadi loncat. Masalahnya di dalam tas itu uang dari Malaysia dari yang Malaysia, yang bayaran ada, dari sana ya, Pak? Semua ada di tas itu sampai penuh. Iya. Uangnya uang ringgit semua. Iya. Terus untung supir yang agak itu memeras tidak mengerti kalau di dalam tas itu penuh uang. Iya, dari luar. Ya, kalau ngerti ya bahaya, bisa-bisa tasnya bisa berhenti di jalan yang sepi, tasnya diambil. Iya. Orangnya dilempar ke sana, bagaimana? Berarti itu kan bahaya sekali. Berarti kan Mbak Yunya Pak Jana ya? Iya. Itu naik apa, Pak? Naik taksi. Naik angkutan seperti itu ya dinamakan taksi. Berarti kan pulang dari bandara. Iya. Naik ke pesawat terbang. Iya. Terus pindahnya ke naik taksi. Iya, angkutan mobil. Berarti dari perjalanan dari bandara ke sini ke desa Jatirawa. Iya. Itu naik taksi dan supir taksinya minta bayarannya 500.000 begitu, Pak? Iya, menekan. Wow. Sedangkan naik kereta saja dari Jakarta sampai ke Jawa Tengah paling 1/5. Iya. 100.000. Terus dikasihnya bayaran itu supir taksinya berapa, Pak? Ya, terpaksa menuruti ngasih 500.000, Pak. Iya. Daripada diancam. Berarti menuruti. Ini kakaknya Pak Jana itu pernah mengalami kejadian yang seperti pemerasan ya. Itu naik taksi dan taksinya itu taksi gimana ya, sayangnya nggak tahu ya, Pak Jana juga nggak tahu taksinya. Itu ditarif 500.000, sangat kasihan sekali ya. Berarti sebelum maksudnya saya di sini 20 tahun. Berarti sudah 30 tahun. Misalnya ini tahun 2020 diambil 30 tahun. Iya. Berarti tahun 1990, Pak. Iya, barangkali. Berarti tahun 1990-an sahabat semua ya. Gitu. Berarti ini kan tahun 2022. Kalau dibandingkan sekarang, minta pembayarannya itu berjuta-juta. Antara 2 juta nyampe 3 juta, kurang lebihnya seperti itu. Dia itu sepertinya takut gitu.
terus mau loncat tapi nggak jadi loncat. Iya. Loncat itu bahaya. Iya, berarti Pak Jana, apa kakaknya Pak Jana berarti diperas sama supir taksinya ya Pak. Iya. Kemungkinan itu supir taksinya itu tahu Pak, ini penumpang saya ini habis dari luar negeri atau Iya, jadi tahu. TKI, Iya. bawa uang banyak, jadinya apa ya, ada ya nggak banyak sih supir-supir yang berpikiran seperti itu. Cuma ini kakak Pak Jana ini mengalami naik taksi dan sopirnya itu memeras karena adiknya Pak Jana takut, jadinya permintaan tarif dari bandara ke Tegal ini dikasih 500.000 ya Pak. Iya, mintanya 500.000. Zaman dulu paling hanya, malah tidak sampai 100.000 waktu naik kereta dari Jakarta sampai ke Tegal. Iya. Tidak sampai. Terlalu tinggi sekali mintanya. Iya, itu kan berarti karena mengasih tarif tidak wajar, itu kan berarti ikutnya pemerasan Pak. Iya. Itu kalau dilaporkan itu bisa dijerat hukum loh Pak, itu supirnya. Iya. Cuman Karena buta huruf. oh iya. Iya, jadi tidak ngerti lapornya, caranya bagaimana tidak mengerti. Ya, terus di dalam tas itu ada uang dolar apa ringgit itu. Ringgit, kalau Malaysia ringgit. Iya, penuh sekali. Iya. Iya. Barangkali supir itu tidak mengerti bahwa di dalam tas itu ada uang yang sebanyak itu. Makanya setelah uang ditukar di sana, bank internasional Indonesia apa Bank itu Indonesia, ditukar. iya Setelah ditukar. ditukar, Iya. terus dititipkan ke bank BNI Oh. yang ada di Jakarta. Kebetulan adik saya tinggalnya di Jakarta sama bininya. Terus setiap bulan hanya mengambil bunganya. Waktu dulu 7 juta ditukar 7 juta saja bisa untuk beli rumah dan tanah. Oh, berarti waktu dulu berarti adiknya Pak Jana sekarang yang TKI tinggalnya di Jakarta ya Pak? yang di Jakarta itu Ya Pak. adik lelakinya. Adik lelakinya. Iya, yang TKW yang tersesat di Rio, Ya. ibu kota Tanjung Karang, tersesat di sana. Begitu. Dan sekarang berarti Mbak Yunya Pak Jana itu sudah berkeluarga lagi di sana ya Pak? Atau Barangkali ya, saya juga tidak bisa menjenguk ke sana. Masalah berarti biaya. sudah tidak ada kabar lagi Pak? Apa kabar atau apa adiknya, apa kakaknya Pak Jana sudah menikah lagi atau Ya, atau tidak. apa belum, itu Pak Jana belum mengetahui ya? Belum mengetahui. Ya, berarti kesempatan mudah-mudahan yang nonton video ini pas kakaknya Pak Jana bisa menyaksikan. Ya barangkali yang apa ya, dengan sarana video ini keluarga Pak Jana bisa melihat ini Namanya Nokila. namanya Nokila ini Mbak Yunya Pak Jana ini. Pak Jana ini katanya kangen, barangkali bisa melihat video ini. Ini Pak Jana sekarang tinggalnya di sini sahabat semua. Ini khususnya Mbak Yunya Pak Jana ya. Iya. Ini Pak Jana tinggal di sini di samping kuburan di desa apa Pak? Desa 1 Kecamatan Tarup, Tegal, Kabupaten Tegal. Ini berarti untuk sahabat semua yang melihat video ini kita doakan saja sahabat semua ya, doakan. Dan barangkali sahabat semua ada apa ya, ada pemikiran kasihan atau apa ya, sangat kehidupan Pak Jana ini sangat miris, silakan apa ya, menghubungi nomor WA saya ya. Barangkali mau bertanya kepada Pak Jana atau barangkali mau membantu kehidupan Pak Jana ke kehidupan yang lebih baik ya, memanusiakan manusia lah bahasanya. Hidup saya ini kekurangan air, ya, air saja itu untuk mandi. Saya mandi di Kaligung. Mandinya di Kaligung Pak sampean? Iya. Wow. Sumur saja nggak ada. Oh. Iya.
sedangkan orang masyarakat dari Setu sih Iya. rupanya dermawan kepada saya, maksudnya menawarkan mengambil air di sini. Sana ada lagi yang mengambil air di sini, boleh mau merebus air apa mau bagaimana, ya banyak orang menawari dengan baik seperti itu. Cuma Pak Jana, Cuman saya kok minder sendiri. Kalau saya minta terus, saya nggak enak sendiri. iya karena apa ya, sering datang ngambil air bolak-balik itu minder ya Pak Iya, Jana. nggak enak sendiri. Berarti keinginan Pak Jana itu kepingin bikin sumur ya Pak? Iya, Itu kepinginnya bikin sumurnya di mana Pak? Bikin sumurnya? iya, sumur sederhana ya, wong apa tempat rumah yang dibuat oleh instansi pemerintah. Iya. Ya, di situ juga Oh, berarti Wong- kepinginnya Pak Jana itu apa ya? di tempat yang Di- ditempatin rumah itu, rumah Di kecil samping itu berarti itu rumah Pak Jana itu, bilik Pak Jana itu kan di sana ya Pak? di sana. Di ujung sana. Berarti Iya. kan itu tanahnya milik siapa Pak? Miliknya Wow, berarti kepinginnya Pak Jana itu kepingin dibikinin sumur di sampingnya bilik itu ya Pak? iya, cuman saya menyukai sumur